akan mengantarkan pada itu. Nah, sekarang kita masuk pada topik pertama dengan cepat. Apa itu rizki dan seperti apa Allah menyiapkan rizki untuk kehidupan kita di muka bumi ini. Yang pertama kita akan bahas dulu beberapa ayat dalam Al-Quran. Satu, Al-Quran surah ke-51, surah Adz-Dzariyat di ayat ke-22. Kemudian yang kedua, kita akan sambungkan ke Al-Quran surah ke-17 di ayat ke-70. Baik. Yang ketiga, nanti kita akan teruskan pada pembahasan-pembahasan pokok bersambung ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Baru kemudian terakhir pada topik yang kedua nanti kita akan dalami lagi Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-96. Nah, kurang lebih ada 5 ayat yang akan kita bahas khususnya di 2 topik dari sesi pagi ini sampai dengan siang ke sore insyaallah. Baik, yang pertama, apa itu rizki? Mau cari rizki tapi tidak tahu apa itu rizki, ya. Nah, yang penting rizki itu bukan orang, bukan nama orang, bukan pemenang medali emas SEA Games yang angkat besi itu, ya. Bukan juga seorang pengusaha, tapi kita kembalikan ke ayat Quran surah ke-51 di ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah aku tetapkan rizki untuk manusia berkehidupan itu dan segala yang dijanjikan untuk memenuhi kebutuhan manusia di muka bumi. Perhatikan dulu sini, fokus baik-baik. Jadi para ibu sekalian khususnya, semua kehidupan kita di muka bumi ini, apapun yang kita akan kerjakan, itu Allah telah siapkan semua perlengkapannya. Persis seperti akan masuk ke rumah, kita mau bertugas misalnya, mau bersih-bersih, gak mungkin kalau gak ada sapunya kan? Kita mau lap, gak mungkin kalau gak ada lapnya kan? Nah sama, kita hidup di muka bumi ini, semua apa yang kita perlukan, kelengkapannya sudah Allah siapkan. Dipersiapkan untuk memudahkan semua kebutuhan hidup kita di muka bumi ini. Nah semua yang terkait dengan kebutuhan kita itu bahasa singkatnya disebut dengan rizki. Jelas? Paham? Nah kalau sudah jelas mari kita akhiri. Baik ya, jadi persingkat dulu. Semua yang kita butuhkan untuk memenuhi tugas kehidupan di muka bumi ini disebut dengan apa namanya? Nah, satu saya tulis dulu ya, dan saya berdiri. Ini nggak apa-apa walaupun kecil, tapi nanti ada dokumentasi yang tertuliskan sehingga nanti kalau mau ditulis kembali bisa memudahkan. Baik ya. Mudah-mudahan kalau ada space masih bisa berbagi, kalaupun tidak ada ya mudah-mudahan sabar ya. Belakang berdiri, saya pun berdiri di depan ya. Baik, ini kelihatan di belakang? Tidak ya, memang belum saya tulis, nanti kalau sudah saya tulis baru kelihatan. Satu, nah ini rizki. Baik. Semua yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini disebut apa namanya? Baik. Butuh makan nggak saat di bumi ini? Butuh minum nggak? Butuh berpakaian nggak? Nah, itu disebut dengan apa? Rizki. Baik. Butuh tenang nggak? Butuh nyaman nggak? Nah, maka ketenangan pun disebut dengan apa? Nah, jadi rizki jangan dipahami dengan uang saja. Karena ketenangan juga rizki. Punya uang tidak tenang, tidak akan nyaman hidupnya. Ya, saya tanya nih, pilih mana ya? Tapi nggak ada pilihan ketiga nih. Dari sekarang saya ingatkan, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oh, miskin tapi tenang. Kaya tapi, nah itu. Jadi saya ingin tunjukkan pentingnya rizki berupa ketenangan, karena banyak orang memahami rizki itu hanya untuk materi saja. Uang, rizki. Mobil, rizki. Dapat rumah baru, rizki. Dapat harta baru, dapat suami baru. Udah aja. Udah sini, fokus dulu. Tapi semua itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan kalau tidak disertai dengan Nah, termasuk di rumah, ketenangan oleh Al-Quran didahulukan dibandingkan dengan materi harta yang kita dapatkan. Harta yang kita dapatkan itu disebut dengan maddah namanya. Jamaknya mawaddah. Pernah dengar mawaddah? Nah ya, baik. Nah, ini ada mawaddah di sini. Mawaddah. Ini harta yang kita inginkan. Dari Indonesia datang sampai ke Hong Kong mencari mawaddah. Ya, cari kebutuhan-kebutuhan, kadang dikirim ke rumah, ke kampung halaman, kadang dipakai di sini. Itu yang kita kumpulkan tuh mawaddah. Tapi dahsyatnya mawaddah ini ketika disebutkan di dalam Al-Quran didahului dengan sakinah. Tuh. Sakinah. Baru setelah ada sakinah dan mawaddah dengan sendirinya muncul rahmah. Ya, maka disatukan sakinah, mawaddah dan disingkat samara. Ya, bumbunya sambara. Udah, samara itu ada di Quran surah ke-30 ayat 21. Kenapa sakinah didahulukan ketenangan? Sebab kalaupun mawaddah ini banyak terkumpul, tidak ada sakinah, maka hampa kehidupan bahkan di dalam rumah tangga. Nah, saya ingin pahamkan dulu para ibu sekalian, fokus baik-baik.
jangan pernah batasi rizki pada kebutuhan-kebutuhan fisik saja. Artinya yang dimakan digunakan oleh tubuh kita. Pakaian, minuman, makanan, uang, dan seterusnya, itu betul rizki. Tapi ada rizki-rizki lain juga yang penting, bahkan ditampilkan dalam Al-Quran. Anak rizki bukan? Suami rizki bukan? Awas, hati-hati. Mana yang didahulukan? Anak atau uang? Ketika pencarian uang kita mengabaikan perhatian terhadap anak, nah itu pun nanti ada tuntunan dalam Al-Quran. Bagaimana menyeimbangkannya? Jangan sampai kita mencari jauh-jauh keluar, yang buat kita berikan tidak terperhatikan. Nah, oleh karena itu kita nanti akan belajar, walaupun tempatnya jauh dari Indonesia misalnya, ada keluarga yang ditinggalkan, bagaimana kita mendapatkan rizki yang satu, tapi tidak mengabaikan rizki yang lain. Baik ya? Karena nanti ada hidup yang tidak seimbang. Rizki harta dicari-cari, yang pemberian Allah yang sudah didapatkan tidak terawat. Maka biasanya kalau tidak terjadi keseimbangan akan berpengaruh pada ketidaknyamanan dalam kehidupan. Nanti sebelum betul nanti kita akan jadikan sebagai topik pembahasan. Jadi saya buka sebagai pendahuluan dulu, mukadimah dulu supaya paham dan kita rinci satu-satu. Rizki. Kita tempatkan yang pertama ketenangan. Nanti amalannya apa untuk mendapatkan rizki ketenangan ini? Sebab kalau tidak dikerjakan amalnya, tidak akan dapatkan rizkinya. Jelas? Dua, ada keluarga. Awas. Harta yang paling ada. Hafal. Dah, dua ya. Nah, itu kan yang paling berharga. Jangan sampai nanti jauh-jauh tapi lupa dengan anak. Jauh-jauh lupa dengan pasangan. Katanya kan itu yang paling berharga. Jadi kita cepat-cepat ya. Yang ketiga, baru apa yang kita sebut dengan materi. Di sini ada uang apapun bentuknya. Mau dolar, mau real, mau rupiah, dan seterusnya. Di sini ada misalnya makanan, ada minuman, ada pakaian, dan seterusnya. Sandang, pangan, dan mau papan, mau karpet, mau apa terserah ya. Pokoknya ini masuk dalam bab rizki. Sini. Ini dulu tiga bagian ini. Jelas sampai di sini sekarang? Nah, jadi yang akan kita pelajari bukan hanya bagaimana cara bahagia mencari uang, bagaimana cara senang dalam bekerja walaupun dirantau orang, tapi bagaimana tenang dalam menjalaninya. Bagaimana keluarga juga nyaman mengetahui kita ada di sini, hubungannya tersambung dengan baik, dan seterusnya. Ini satu bagian terlebih dahulu. Ya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit sebelum ditetapkan di bumi, Allah sudah mengatur ketentuan ini dan dijanjikan akan diberikan kepada seluruh hamba Allah yang berkehidupan di bumi. Hong Kong bumi bukan? Indonesia bumi bukan? Amerika bumi bukan? Jadi aturannya sederhana, sepanjang kita berpijak di bumi, dimanapun kita berada, apakah itu ke Hong Kong, apakah itu kemudian ke Cina, apakah kembali ke Indonesia, sepanjang ada di bumi, Allah telah berjanji tiga-tiganya ini akan diberikan kepada kita kemudahan kalau kita mau mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Nah, sampai di sini mukadimah yang kedua, jelas? Nah, ini kita belum mulai nih, kita baru mukadimah nih ya. Supaya paham dulu ini. Inilah makna Quran surah 51 ayat 22. Aturan kedua, cepat. Quran surah 17 di ayat ke-70. Pelan-pelan, nanti setelah itu kita masuk ke amalannya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum, ini kalimatnya, wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Paham? Tidak? Nah, walaqad karramna bani Adam. Dan aku bersumpah, ini saya kasih rahasia ya, di antara kita saja nih. Kalau baca ayat Al-Quran, ditemukan kata lam dan qad, itu artinya kita harus yakin pada diri kita dan tidak boleh ragu sedikit pun. Jangan pernah ragu. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jangan ragu sedikit pun. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jangan ragu sedikit pun, bahwa semua anak cucu Adam itu kami telah ciptakan dengan sangat mulia. Sampai sini dulu tuh. Pelan-pelan ya. Anak cucu Adam itu manusia bukan? Ya. Manusia itu namanya ada 5 dalam Al-Quran. Ada berapa? 5. Satu, ada yang disebut bashar. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ba, sin besar, ra, bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Bashar itu bentuk tampilannya yang indah, yang halus, yang punya kecenderungan biologis. Jadi tampilannya indah kalau laki-laki, perempuan kulitnya halus, laki-laki ganteng, perempuan cantik, tampilannya indah, menawan, itu bashar namanya. Oke? Nah, semua manusia yang diciptakan, baik jadi laki-laki, jadi perempuan, dibandingkan dengan makhluk lain, ini tampilan yang terbaik. Kalau ibu nggak percaya, datang ke kebun binatang.
Ada binatang nggak di Hong Kong nih? Absen satu-satu. Panggil, harimau, cek. Secantik-cantiknya warna kulit harimau, tetap lebih cantik kulit ibu. Betul. Bandingkan aja coba. Ya, nggak percaya lagi, absen kedua, badak. Coba lihat. Ya, terus satu-satu. Jadi kalau sudah tahu fisik ini bagus, sudah baik, Allah tegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani. Nah, kalau sudah diciptakan bagus, tampilannya baik, jangan dirubah-rubah. Ya. Sebab perhatikan, takwim itu artinya bukan hanya tercipta baik, tapi diciptakan sesuai fungsi dan kebutuhannya. Jadi saya diciptakan begini, tidak seperti Ustadz Muhaimin, misalnya, atau sebaliknya, karena untuk hidup saya yang terbaik begini. Kalau hidung saya dikoreain dikit, dimencungin dikit misalnya, itu tidak akan maslahat untuk hidup saya. Ya, coba Sule, tahu Sule nggak? Kalau tidak diciptakan pesek, itu suaranya nggak akan bagus. Demikian yang lainnya. Makanya nanti turun Al-Quran mengatakan, kalau sudah Allah ciptakan, jangan rubah-rubah. Karena ada fungsi kehidupan yang sesuai dengan fitrah penciptaan. Jelas sampai sini? Nah, jangan pernah bandingkan diri ibu dengan perempuan-perempuan lain. Seperti yang laki-laki pun, jangan bandingkan dengan laki-laki lain. Karena tampilan yang seperti ini yang terbaik untuk hidup kita. Tampilan orang lain, yang terbaik untuk orang lain. Ya, yang paling parah, jangan merubah fitrah. Laki-laki, laki-laki aja. Perempuan, jangan laki-laki menjadi perempuan ingin seperti. Nah, ketika memaksa merubah fitrah, pasti hidupnya akan gelisah dan susah. Nah, bikin status tuh, ya. Ketika memaksa merubah fitrah, hidupnya pasti gelisah dan, ayo di Instagram tuh. Nah, pelan-pelan. Sudah, dua, ada ins namanya. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ins itu sifat dasar yang lembut, yang halus. Lawannya jin. Jadi yang makhluk halus itu ibu. Ya, ins itu punya 3 arti. Ada berapa arti? 1, ins itu tampak. Lawannya jin, tersembunyi. Kenapa jin disebut jin? Karena tak nampak, tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang bermasalah. Keluar fitrah. Kenapa? Karena penampakannya tersembunyi harusnya. Sama dengan manusia. Manusia disebut ins karena tampak. Jadi kalau ada nanti yang suka pulang sembunyi-sembunyi, ya, datang sembunyi-sembunyi, sama dengan sedang punya masalah. Karena keluar dari orang kalau tidak ingin ketahuan masalahnya, sembunyi-sembunyi. Ada nggak yang mencuri terang-terangan? Tidak. Ada nggak yang korupsi terang-terangan? Tidak ada. Umumnya sembunyi-sembunyi. Nah, itu ingin mengambil perbuatan jin. 2, halus. Kalau jin kasar. Makanya tidak akan pernah ada orang kemasukan jin jadi halus. Permisi Pak Ustadz, mau ikut kajian. Sedang kemasukan jin, itu nggak mungkin. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau manusia yang halus, yang lembut, yang baru lahir itu ingin digendong orang walaupun nggak kenal. Ibu ada bayi lahir dari orang Hong Kong, nggak pernah kenal, tapi kita bisa suka. Walaupun bukan anak kita sendiri, karena ada sifat halus di dalamnya. Yang jadi masalah nanti ada pelajaran akhlak. Kenapa ketika tumbuh menjadi kasar? Kenapa kata-kata yang menjadi tidak baik? Disitulah nanti muncul pelajaran akhlak untuk menjaga supaya kebaikan ini tumbuh dengan baik. 3, ada yang namanya insan. Apa namanya? Kurang lebih disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Ar-Rahman khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Apa itu insan? Manusia. Apa itu manusia? Insan. Baik. Insan itu nama manusia yang menunjuk pada seluruh aktivitas hidupnya. Maksudnya apa? Kalau ibu keluarkan kata-kata insan di dalam Al-Quran, ada petunjuk bagaimana kita mengatur kegiatan supaya tertib, supaya rapi. Pagi apa yang dikerjakan, siang apa yang dilakukan, sampai ke isya, sampai ke malam. Itulah sebabnya kenapa sehari dibagi 5 waktu, supaya tertib menjalani aktivitas. Kalau ada yang tidak bermanfaat, maka rugi. Waktu diberikan tapi tidak baik untuk dilaksanakan. Turunlah Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina watawassaw. Aku bersumpah, kata Allah, demi modal waktu yang diberikan untuk hidup manusia beraktivitas. Kita sehari diberikan modal kurang lebih 24 jam. Pertanyaannya, dari 24 jam itu mana yang bermanfaat? Berapa jam yang jadi soleh? Ini dari tadi nunggu tadi sampai dengan di sini. Menunggunya sudah soleh belum? Bicaranya sudah soleh belum? Melihatnya sudah soleh belum? Jadi kalau ada 1 jam dari 23 jam dipakai dengan yang salah, tidak menjadi soleh, kata Allah rugi, tidak punya nilai.